البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab shalah, ya, kitab salat bab yang ke-9, bab salat tatawwu, bab salat tatawwu, salat sunnah. Ya, bukan salat wajib. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat tentang salat rawatib yang mengiring salat-salat wajib, salat malam, ya. Dan sekarang kita masih dalam bahasan salat duha dan insya Allah akan mengakhiri salat tatawwu ini. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa salat duha ya dimulai sejak matahari ya setinggi satu tombak sekitar itu. Ya mungkin 15 menit setelah dia terbit setelah itu. Paham itu. Dan diakhiri sebelum apa? Salat zuhur. Adzan zuhur. Jadi 10 menit kira-kira sebelum waktu zuhur, kira-kira itu. Kemudian juga disebutkan bahwa itu adalah sunnah ya. Ada yang mengatakan di antara para sahabat bid'ah, tapi yang benar adalah sunnah, sudah kita sebutkan. Sampai dikatakan bid'ah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak disyariatkan kecuali kalau ada sebab setelah pulang dari safar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang benar adalah sunnah dan itu adalah dianjurkan sekali. Yaitu jangan tertipu dengan pendapat-pendapat yang lain. Ya, salat itu adalah sunnah tanpa keraguan kita. Walaupun di antara tadi sahabat radhiyallahu anhum majma'in ada berpendapat ya yang kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya ya kita teruskan, insyaallah kita mengakhiri ya bab ini, bab salat tatawwu ini. Qala rahimahullah taala. Ini hadis nomor 35. Ya. Dan itu hadis yang ke-365 di buku ini, di Bulughul Maram. Dan dia hadis yang ke-35 di bab yang ke-9 ini. Qala rahimahullah wa Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, di sini sahih ya tentang waktu afdolnya salat duha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan salatul awabin, salatnya orang-orang awabin, ini orang-orang ahli taubat. Al-awwab sesuai Imam As-Sunani rahimahullah taala disebut salam ar-raja ila Allah, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitarki dzunub, dengan meninggalkan dosa-dosa, wa fi'lil khairat, dan melakukan yang baik-baik. Ini tawabin. Tawabin ini orang yang senantiasa bertaubat, meninggalkan dosa dan melakukan ketaatan. Salatnya orang-orang di taubat hina tarmadul fisal, ketika tarmat ya, fisal disebutkan fisal, ada yang mengatakan ya ini tahtarik romdo, ini panas, sedati harorat, sangat panasnya ya bumi ya itu. Yang disebutkan fisal itu adalah anaknya nakoh, onta. Anak onta itu kan bersama dengan ibunya. Ketika kemudian dia bersama dengan ibunya, kakinya diangkat-angkat karena panas, ya, karena kepanasan ibunya, karena sudah berumur, jadi biasa aja dengan panas kan. Ini fisol, anak unta itu kemudian mengangkat kakinya karena kepanasan, ya inilah dikatakan tarmadul fisol. Ya. Jadi ketika kepanasan anak unta ini, yaitu dia mencari tempat yang teduh kan itu. Ya ini sekitar jam 9 siang sekitar itu. Sekitar mulai agak-agak panas itu, mulai terik matahari, itulah sholatnya orang taubat. Inilah afdolnya sholat duha di sini waktunya. Itu riwayat Tirmidzi. Riwayatnya Imam Tirmidzi. Biasanya di waktu ini orang sudah mulai sibuk pekerjaan, berdagang dengan dagangannya, tukang batu dengan ya pekerjaannya, ya kan? Di waktu ini kemudian dia sholat, ini sholatnya orang-orang ahli taubat. Paling bagus waktunya ketika orang sibuk dengan dunia, dia kemudian menyibukkan. Ya kita mungkin bisa, kalau yang swasta ya hari Ahad atau hari apa yang dia libur kan itu. Atau kalau yang bebas kadang waktu-waktu itu malah dia kosong kan demikian. Inilah waktu yang paling afdol untuk melakukan sholat duha. Kemudian berikutnya hadis nomor 36. Wan Anas bin Malik, dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif ya. Sebutkan sebab dhaifnya karena Musa bin Fulan
Fulan, Musa bin Fulan, majhul. Sebenarnya mengatakan Musa bin Hamzah, majhul, tidak diketahui keadaannya, sehingga dhaif. Ya, di sini dhaif. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalat duha, barang siapa yang salat duha isnatai asyrata raka'atan, 12 rakaat. Bana Allah lahu qasran fil jannah. Allah bangunkan untuk dia itu istana di surga. Dhaif tapi. Adapun kalau salat rawatib ya sahih. Salat mengiring salat wajib yang menjaga 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di surga. Rawat Tirmidzi meriwayatkan Imam Tirmidzi wastaqrabahu, dan beliau mengatakan gharib, asing. Dhaif di sini ya. Ya, dhaif. Kemudian berikutnya hadis yang ke-37. Hadis yang terakhir di bab ini. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, hadis ini juga dhaif ya. Sebagian ulama mereka berpendapat dengan hadis dhaif boleh diamalkan di Fadhailul A'mal, tapi yang benar tetap tidak boleh diamalkan. Hadis ini dhaif karena di situ ada rawi Al-Muthalib bin Hantab tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Sudah selesai, mungkote. Ya, demikian. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, dhaif tadi ya, dakhala Rasulullah, dakhala ini masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, rumahku. Fa shalla duha, maka beliau salat duha 8 rakaat, 8 rakaat. Nah ini. Ibnu Hibban meriwayatkan Ibnu Hibban fi sahih, dalam sahihnya. Demikian. Ini disebutkan kalau seperti ini kan berarti menjadi dalil bahwa salat duha 8 rakaat kan gitu. Tapi di sini dhaif. Lalu berapa jumlah rakaat salat duha? Ya tidak ditentukan, tidak ditentukan. Ya itu. Boleh kita melakukan salat duha 10 rakaat, 12 rakaat boleh. Kalau umpamanya ya berhati-hati 8 rakaat, maka tidak mengapa. Maka disebutkan di situ juga ada salat mutlak, salat sunnah mutlak. Sehingga disebutkan Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad. Ya, disebutkan Imam Dabi di Syiar Alamin Nubala, kana abi yusolli kulla yaum wa lailah 300 rakaat. Adalah bapakku, yakni Imam Ahmad radhiyallahu taala, salat satu hari satu malam 300 rakaat. Ketika kemudian beliau dicambuk dan beliau kemudian yakni mulai berat ya, sulit, beliau salat 150 rakaat. Bayangkan salat sunnah 150 rakaat. Maka di sini ada salat mutlak sahih ya, yakni boleh ya di syariat salat sunnah mutlak di siang hari ataupun di malam hari. Di situ ada hadis ya yang mulia yang sudah lewat, fa ini la nafsika bi kasrati sujud, tolonglah diriku untuk dirimu sendiri ya, untuk banyak engkau sujud. Demikian juga tidaklah seorang sujud kecuali Allah akan naikkan derajatnya. Ya ini sunnah mutlak. Ya demikian. Apa maksudnya? Ya ini nafil mutlaqah. Di malam hari kita mau sholat, pokoknya sholat sunnah gitu, 2 rakaat, sebanyak 100 rakaat boleh. Sunnah boleh. Di siang hari juga kita mau sholat sunnah sampai kita ya ini bosan sampai letih, 200 rakaat boleh. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Ya itu. Dan itu adalah disyariatkan. Ya demikian. Ada sholat tasbih dhaif, sholat hajah juga dhaif. Ya demikian. Kemudian juga ya sudah kita sebutkan di hadis Amr bin Abbasah riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala, riwayat Imam Muslim ini ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna shalah masyhudah mahdurah, ya karena sungguhnya salat itu disaksikan, demikian juga dihadiri. Ya demikian. Dan insyaallah kita cukupkan di sini pembahasan tentang salat duha ya, dan kita menutup di sini salat tatawwu. Sampai di sini. Subhanallah, subhanallah, 3 surah ila anta, sekian